Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Wahyu di materi atletik di bab 3 untuk kelas 8. Sebelum masuk ke materi, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita dengan membaca suratul Al-Fatihah yang kita tujukan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Yang kedua ke Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ketiga Kiai Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baiklah anak-anak, kita masuk ke materi atletik, yaitu nomor-nomor yang dilombakan pada cabang atletik. Yang pertama adalah nomor jalan. Terus yang kedua ada nomor lari, yang ketiga ada nomor lempar, dan yang keempat ada nomor lompat. Nomor jalan ini hanya ada jalan cepat. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau jalan santai itu dilombakan apa tidak? Ya, jalan santai tidak dilombakan, tetapi hanya istilahnya dibuat rekreasi. Contohnya ada perlombaan atau ulang tahun suatu perusahaan atau ulang tahun kemerdekaan. Biasanya di tempat kalian mengadakan lomba atau acara jalan sehat. Nah, ini bukan yang dicari cepet-cepetan atau bukan, tapi yang dicari ini hanya rekreasi atau hiburan aja. Untuk yang dilombakan hanya nomor jalan cepat. Kalau jalan cepat harus siapa yang cepat, yaitu yang pasti menjadi pemenangnya atau juaranya dengan koridor atau ketentuan teknik jalan cepat itu sendiri. Oke, mungkin bisa dilihat tekniknya seperti ini. Beda seperti lari. Kalau lari ya ininya diangkat, ya ini diangkat waktu ada tumbuhan, ini diangkat. Kalau jalan tidak boleh terangkat, harus tetap stabil, ya, melangkahnya harus stabil, ya, beda dengan lari. Oke, yang kedua adalah nomor lari. Lari di sini dibagi 6. Ada lari jarak pendek, ya disebut dengan sprint, itu jaraknya bisa 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Yang B, lari jarak menengah atau middle distance. Jaraknya 800 meter sampai 1500 meter, ya, untuk jarak menengah. Sedangkan lari jarak jauh, long distance, ini jaraknya 3000 meter, 5000 meter, sampai 10.000 meter. Terus ada lari maraton. Beda dengan lari jarak jauh, hampir-hampir mirip, cuma terkadang lintasannya yang berbeda. Lari maraton jaraknya ditentukan oleh panitia perlombaan itu sendiri. Contohnya ada lari maraton Tour Bromo, misalnya jaraknya 50 kilo, ya, jadi tidak tentu startnya di mana, nanti finishnya pasti di tujuan misalkan di Bromo. Atau ulang tahun Kota Malang, lari maraton untuk pelajar 10 kilo sampai 40 kilo. Nah, ini yang menentukan adalah panitia perlombaan. Terus selanjutnya ada lari khusus. Lari khusus ini lari gawang, ya. Kenapa kalau tidak lari khusus? Maksudnya ada rintangannya di area lapangannya atau di treknya lari di stadion itu ada treknya dikasih gawang, ya. Terus selanjutnya ada lari estafet. Lari estafet ini ada jaraknya ada 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter
butuh apa nanti bisa dilihat di gambarnya ya. Oke, ini penjelasannya dari lari estafet. Yang dilombakan di Olimpiade adalah nomor 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Yang dinamakan 4 kali 100 meter ini, nah ini kalau visual yang dilombakan ini ya, lari estafet visual dengan cara melihat jaraknya ini 4 kali 400 meter. Kalau non visual atau tidak melihat, ini biasanya lebih kecenderungan cepat. Ini jaraknya 4 kali 100 meter. Oke, ini bisa dilihat contohnya ya, visual. Ya, yang biru ini melihat ketika mau menerima tongkat, yang merah mengasihkan tongkat. Nah, kalau non visual seperti ini, tidak melihat atau tidak menoleh ke belakang ya, yang ngasihkan tongkat harus terus mengejar yang di depannya sampai dia mendapat tongkatnya. Oke, lari gawang, lari khusus ya. Ini yang dilombakan ada 3, 110 meter untuk putra, 100 meter untuk putri. Terus ada 400 meter untuk putra dan putri. Ya, ini bentuknya ya, lari kawah. Maksudnya lintasan tadi yang merah-merah ini ya, terus dikasih kawah. Ya. Oke, sekarang kita bahas nomor lompat. Yang pertama ada lompat jauh ya, seperti ini, lompat jauh ya. Ada bak pasirnya. Ya. Ini ada gayanya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terus ada lompat tinggi ya, ini gaya putaran Fosbury ya, lompat tinggi, hampir mirip-mirip dengan lompat gala nanti ya, lompat tinggi. Nah, lompat jangkit itu hampir mirip dengan lompat jauh ya, cuma perbedaannya ini ketika di papan tolaannya gayanya seperti ini. Ketika mau masuk ke bak pasirnya baru loncatnya. Terus lompat gala hampir mirip ya, lompat gala pakai gala ya, ini galanya ya, lari ya, terus ini sini menjatuhkan badan ya. Ada yang namanya lempar. Sekarang kita bahas lempar. Ada lempar lembing. Ya, ini bentuknya ya. Nanti kita bahas cara memegang lembingnya, gayanya apa aja nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terus ada lempar cakram. Ini bentuk cakramnya ya. Di sini pertama, kedua, muter ya ini. Terus ketiga, keempat, kelima, keenam lah, ini baru melemparnya. Oke, selanjutnya lontar martil ya, martil ini ya, martil ini. Ini harus ada penghalangnya supaya nggak kena supporternya ya. Tolak peluru, nah ini beratnya nanti kita di kelas 7 udah kita bahas berapa beratnya nanti di semester kedua itu. Tolak peluru ya, ini kayaknya megangnya, cara megangnya ditaruh di pahan ya, ini kayaknya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Nanti kita praktekkan setelah pandemi selesai. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa ibadahnya, tetap semangat ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.